Perkenalkan, namaku Desi. Usiaku 29 tahun. Aku sudah menikah. Aku istri kedua dari 3 istri suamiku. Suamiku bernama Salim. Usianya 45 tahun. Dia seorang pengusaha. Aku dulunya seorang alce. Aku bertemu dengan suamiku di karaoke. Karena kebaikannya aku sekarang tak bekerja di tempat itu lagi. Meskipun aku tahu dia sudah mempunyai istri, aku tetap mau dinikahi. Aku dinikahi Pak Salim secara siri. Aku tahu dengan resiko menjadi istri siri. Dia akan datang saat dimau denganku saja. Tapi dia tetap menafkahiku secara layak. Dan aku tak dipandang orang dengan sebelah mata lagi. Dulu Pak Salim datang 3 hari sekali, tapi semenjak punya istri baru lagi, Pak Salim datang bisa seminggu sekali ataupun lebih. Aku tahu dia menikah lagi, tapi aku tak pernah mempermasalahkannya. Dia sosok yang baik dan karismatik, dan juga banyak uang. Tak mungkin wanita tak ingin dekat dengannya. Aku diberikan rumah besar, motor, mobil, dan juga kontrakan. Aku diberikan 15 kontrakan, posisinya tak jauh dari rumahku. Tak hanya itu, dia juga masih mentransfer uang belanja tiap bulan. Tapi di balik kebaikannya itu ada hal yang buat aku kecewa. Dia sangat loyo saat bertanding. Dia selalu selesai duluan sebelum aku selesai. Di situ terkadang membuatku jengkel dan kecewa. Meski begitu, aku tak berani komplain dengan Pak Salim. Mungkin karena kesibukannya dan bagi tugas dengan yang lain. Membuat dia kecapean dulu, tetapi aku wanita umur segini masih pengen dapat lebih. Terpaksa aku sering main sendiri setelah dia pergi. Sampai di suatu ketika, aku mengalami suatu kejadian. Cerita bermula saat aku ingin membuat sebuah taman di depan rumah. Pak Salim pun menyetujui permintaanku. Dia memanggil 2 tukang. Namanya Pak Slamet dan keponakannya bernama Heru. Pak Slamet berusia sekitar 40 tahunan dan Heru 23 tahunan. Mereka memulai pekerjaannya di rumahku. Awalnya aku biasa saja saat dikenakan dengan mereka. Tapi memang Heru ini sosok yang ganteng, badannya atletis, kulitnya sawo matang, dan terlihat gagah. Pembangunan pun mulai berjalan. Mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Heru adalah sosok yang rajin dan gercep saat bekerja. Aku sering mencuri pandang saat dia bekerja. Meskipun begitu, terkadang aku kesal dengan tingkahnya. Dia suka kencing sembarangan. Dia kencing di area tembok depan rumahku. Setelah beberapa hari mereka bekerja, Pak Salim datang melihatnya. Suamiku sepertinya begitu dekat dengan Pak Slamet ini. Seperti biasa jam 5 sore mereka pulang. Suamiku hari ini menginap di sini, seperti biasa dia minta jatah. Aku pun memberikan dengan sepenuh hati. Tak lama dia menyelesaikannya. Seperti biasa karena aku belum selesai. Aku nanggung di tengah. Aku sangat sebel dengan situasi seperti ini. Suamiku langsung tidur. Dengan perasaan kesal aku mandi dan langsung tidur. Paginya dia mandi dan sarapan bareng dan langsung pergi lagi. Aku yang merasa sewot, memilih untuk diam saja. Aku dengan sewot merapikan bekas makanku dan suamiku. Aku pun langsung naik ke atas untuk merapikan tempat tidurku. Dan setelah itu menyelesaikan diriku dulu seperti biasa. Saat aku merapikan tempat tidur, aku melihat Heru kencing di pinggir tembok. Aku yang masih kesal, ingin menegurnya. Aku yang mau meneriakinya tiba-tiba langsung terdiam. Aku yang biasa melihat dia dari bawah merasa kesal atas tingkahnya. Tetapi saat dari lantai atas di kamarku, aku melihat sesuatu di situ. Aku melihat singkong besar berurat. Seketika aku tak bisa berucap. Aku memandanginya dengan terkagum-kagum. Sampai aku menggigit bibirku, aku terus memandanginya dari jendela. Setelah itu, aku menyelesaikan diriku. Tapi kali ini beda. Aku sambil membayangkan Heru. Setelah selesai aku pun mandi dan merapikan diri. Aku memanggil Pak Slamet. Aku menegurnya supaya Heru jangan kencing sembarangan. Di belakang rumah ada toilet yang bisa dipakai. Ucapku ke Pak Slamet. Dia pun meminta maaf dan akan menegur Heru. Aku pun menyuruhnya kembali bekerja. Aku kembali ke atas dan memperhatikan Heru dari balik jendela. Aku sangat mengaguminya. Sampai pada siang itu Heru menuju ke belakang.
Aku pun mulai turun ke bawah dan menuju ke belakang. Aku lihat Heru mulai masuk toilet. Aku pura-pura ingin masuk ke dalam. Aku pun membuka pintunya. Ternyata dia tak menguncinya. Aku pun berteriak dan menutup mata. Heru kembali menutupnya. Tak lama Heru keluar dan dia meminta maaf kepadaku. Aku pun hanya mengangguk. Dia pun dengan bercanda menggodaku. Kelihatan gabut tadi, ucapnya. Aku pun menanggapi bercandaannya. Ia kelihatan gede, jawabku. Dia pun sedikit kaget mendengar ucapanku itu. Aku pun menutup mulutku dengan ekspresi kaget. Keceplosan, rugi dong aku, timpalnya. Rugi kenapa? Jawabku. Ditonton gratis, ungkapnya. Emang harus bayar berapa? Ucapku sambil mendekatkan wajahku. Heru pun gugup melihat tingkahku. Dia takut aku marah. Gak bu, maaf, hanya bercanda. Jawabnya gugup. Aku pun meraih tangannya dan menariknya masuk. Dia yang awalnya takut, setelah merasa keenakan, malah dia yang mendominasi. Sejam lebih aku di dalam. Aku pun keluar dengan sempoyongan. Gede banget, sampai mentok bengat. Itu pun lama menunggunya sampai selesai. Aku pun menggodanya. Gimana masih bilang rugi? Dia hanya tersenyum malu. Aku pun langsung masuk ke rumah. Di dalam rumah aku, ketawa-tawa bahagia. Aku bernyanyi-nyanyi tak jelas sambil mandi. Aku terus membayangkan kondisi tadi. Aku yang biasanya kesal, hari ini sampai gigit bibir karena takut teriak. Aku sampai kewalahan. Hari demi hari aku melanjutkan ini berulang kali. Tak hanya di situ, kadang di dapur, di dalam gudang. Mencari tempat, supaya Pak Slamet tak tahu akan semua ini. Tapi setelah beberapa hari, aku yang mengira di toilet Heru. Ternyata Pak Slamet. Aku pun kaget dan meminta maaf. Dia tahu soal aku dan Heru. Aku kaget mendengar pernyataan Pak Slamet. Aku pun meminta maaf ke Pak Slamet dan minta supaya tak bilang ke suamiku. Pak Slamet menjelaskan apa yang aku lakukan. Tak hanya membahayakan aku dan Heru, tetapi juga Pak Slamet. Heru itu bawaan Pak Slamet, sedang hubungan Pak Slamet dan suamiku sangatlah dekat. Bisa hancur karena ulahku. Aku pun merasa bersalah dan minta maaf kepadanya berulang kali. Pak Slamet sebenarnya juga memaklumi kondisiku. Dia juga tahu soal suamiku. Pak Salim mungkin sudah tak sanggup mencukupiku, ucap Pak Slamet. Dia tak akan mengatakan kepada suamiku, tapi dia meminta syarat. Aku yang mendengar itu langsung senang. Berapapun saya kasih, ucapku. Pak Slamet hanya tersenyum. Aku pun bingung dengan ekspresinya. Tiba-tiba dia meraih tanganku dan menarikku masuk ke dalam. Aku yang kaget dan masih dalam kondisi bingung, mengikutinya saja. Dia pun mulai beraksi. Aku hanya bisa mengikuti apa yang dia arahkan. Meski sudah berumur, dia tak kalah kuat seperti Heru. Aku kewalahan dan dia lebih kasar dari Heru, tapi aku lebih suka dengan sikapnya itu. Setelah selesai, aku hanya terdiam. Dia meninggalkanku dan kembali ke tempat kerjanya. Aku masih termenung. Aku bingung dengan kondisi ini antara aku, Heru, dan Pak Slamet. Aku harus seperti apa? Akhirnya aku pasrah saja dengan ini. Lama-kelamaan Heru pun tahu akan hal itu. Ternyata Heru tak marah setelah tahu akan ini. Mereka justru saling bergantian mengatur jadwal mereka sendiri. Aku tak pernah ngumpet-ngumpet lagi. Mereka saling tahu kapan waktunya. Pernah sesekali kami bertiga main bareng. Setelah tugas mereka membuat taman selesai, aku meminta ke suamiku untuk mereka merenovasi kontrakanku. Suamiku pun mengizinkannya. Kini urusan kita terus berlanjut.